Perang di Timur Tengah tak lagi sekadar berita jauh, kali ini ledakannya menghantam kehormatan Indonesia sendiri. Seorang prajurit TNI yang datang membawa mandat perdamaian, justru pulang sebagai korban dari medan. Perang yang semakin liar di Lebanon. Pasukan PBB yang seharusnya dilindungi kini ikut menjadi sasaran, sementara Israel terus memperluas operasi. Militernya dan kawasan bergerak menuju situasi yang semakin sulit dikendalikan. Ini bukan lagi hanya soal Iran, Israel, atau Lebanon. Ini tentang satu pertanyaan yang jauh lebih mengguncang. Kalau pasukan perdamaian saja sudah dihantam, seberapa jauh lagi perang ini akan menyeret dunia? Berteriak, konflik di Timur Tengah kini memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Eskalasi yang semula dipahami sebagai benturan antara Israel dan Iran telah melebar ke Lebanon, dan dari sanalah muncul pukulan yang sangat menyakitkan bagi Indonesia. Di tengah tugas menjaga stabilitas, prajurit TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL justru menjadi korban. Peristiwa ini mengubah perang yang selama ini terasa jauh menjadi tragedi yang menyentuh Indonesia secara langsung. Situasi di Lebanon Selatan memang terus memburuk. Serangan lintas batas, operasi militer, dan ledakan yang terjadi musik di wilayah sensitif membuat kawasan itu bergerak menuju kondisi yang semakin sulit dikendalikan. Dalam keadaan seperti inilah, pasukan penjaga perdamaian PBB tetap berada di lapangan untuk memantau situasi, membantu menjaga stabilitas, dan mencegah konflik meledak lebih luas. Tetapi justru ketika mandat itu dijalankan, keselamatan mereka ikut runtuh. Berdasarkan keterangan pejabat PBB dan pemerintah Indonesia, rangkaian insiden mematikan terjadi di sektor Timur Area Penugasan UNIFIL. Sebuah ledakan menghantam pangkalan UNIFIL di Ataibeh. Tak lama kemudian, ledakan lain menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Hayan. Dari dua peristiwa itu, korban jatuh dari kontingen Indonesia, 3 personel TNI dilaporkan gugur, sementara Membrap TNI mengalami luka berat dan luka ringan. Ini bukan sekadar angka dalam laporan keamanan. Di balik setiap nama ada pengorbanan, keluarga yang menunggu kabar, dan duka yang datang dari medan yang seharusnya dijaga agar tidak berubah menjadi kuburan bagi pasukan perdamaian. PBB merespons tragedi ini dengan nada tegas. Musik Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran dalam kondisi apapun. Pernyataan itu penting karena menunjukkan bahwa insiden ini bukan dianggap sebagai gangguan biasa di tengah perang, melainkan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar Operasi Perdamaian Internasional. Pasukan penjaga perdamaian ditempatkan bukan untuk ikut bertempur, tetapi untuk menjaga ruang dialog tetap terbuka di tengah kekacauan. Ketika mereka ikut dihantam, itu menandakan bahwa batas paling mendasar dalam konflik mulai runtuh. Lacroix juga kembali menegaskan bahwa tidak musik, ada solusi militer untuk krisis seperti ini. Kerangka politik sebenarnya sudah ada melalui Resolusi 1721. Dewan Keamanan PBB yang selama ini menjadi dasar pengaturan situasi di perbatasan Lebanon dan Israel. Namun persoalannya bukan pada ada atau tidaknya dokumen, melainkan pada kemauan para pihak untuk tunduk pada batasan yang sudah disepakati. Yang terlihat sekarang justru kebalikannya. Musik serangan lintas batas terus berlangsung. Kehadiran militer di wilayah sensitif tetap memicu ketegangan, dan jalur diplomasi musik belum mampu memaksa semua pihak mundur dari ambang eskalasi. Bagi Indonesia, tragedi ini memunculkan duka sekaligus kemarahan diplomatik. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bela sungkawa mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas sebagai kontingen musik UNIFIL. Pemerintah Indonesia juga mengecam keras insiden tersebut, mengecam serangan yang memperburuk situasi di Lebanon Selatan, dan menuntut deeskalasi serta investigasi penuh. Sikap ini konsisten dengan garis politik luar negeri, Indonesia yang menempatkan perdamaian, kedaulatan, dan penyelesaian melalui diplomasi sebagai pijakan utama. Namun justru karena Indonesia hadir dengan mandat damai, gugurnya prajurit penjaga perdamaian terasa jauh musik lebih menyakitkan. Indonesia datang untuk membantu meredakan konflik, tetapi yang diterima justru kehilangan anak bangsa di tengah perang yang makin tak mengenal batas. Nama Praka Farizal Ramadan kemudian menjadi simbol dari luka itu. Ia berangkat bukan untuk menyerang siapapun, melainkan sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Tetapi konflik yang semakin brutal mengubah misi itu menjadi risiko yang sangat nyata. Ketika kabar duka sampai ke rumah keluarganya di Kulon Progo,
Perang yang tadinya hanya muncul di peta dan layar berita berubah menjadi tangis yang sangat dekat. Dari titik itu, konflik Timur Tengah tidak lagi terasa sebagai urusan musik jauh. Ia telah masuk ke ruang duka keluarga Indonesia. Disinilah dimensi paling keras dari tragedi ini terlihat. Konflik global sering dibahas lewat bahasa strategi, peta kawasan, kepentingan negara, dan kalkulasi militer. Namun pada akhirnya perang selalu kembali musik kepada manusia. Selalu ada keluarga yang kehilangan suami, ayah, anak, atau saudara. Selalu ada rumah, musik, yang menunggu kepulangan lalu menerima kabar yang menghancurkan semuanya. Karena itu, gugurnya prajurit musik, Indonesia di Lebanon bukan hanya peristiwa keamanan internasional, ia adalah duka nasional yang membuktikan bahwa ketika konflik semakin liar, tidak ada lagi jarak yang benar-benar aman antara medan perang dan rumah musik. Orang biasa, dari sisi strategis, peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan besar bagi Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten mengirim pasukan untuk misi perdamaian PBB. Itu bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari identitas musik diplomasi Indonesia. Namun ketika situasi keamanan di musik wilayah misi memburuk secara drastis, pertanyaan tentang perlindungan pasukan, efektivitas mandat internasional, dan batas kemampuan misi perdamaian menjadi semakin mendesak. Seberapa aman pasukan penjaga perdamaian dapat menjalankan tugas jika konflik di sekitar mereka terus meningkat? Seberapa kuat jaminan internasional dapat melindungi mereka jika para pihak di lapangan tidak lagi menghormati simbol netralitas? Dan sampai di titik mana dunia harus mengakui bahwa misi perdamaian tidak bisa terus bekerja normal di tengah situasi yang nyaris tak lagi mengenal garis netral? Karena itu permintaan Indonesia agar dilakukan investigasi menyeluruh musik. Atas insiden ini menjadi sangat penting. Penyelidikan dibutuhkan bukan hanya untuk menentukan sumber serangan, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas. Dalam konflik yang dipenuhi kabut informasi, kejelasan fakta menjadi penentu. Tanpa kepastian tentang bagaimana pangkalan atau konvoi, UNIFIL bisa terkena ledakan, keadilan akan sulit ditegakkan dan keselamatan pasien selain di lapangan akan tetap berada dalam bayang-bayang ancaman yang sama. Yang membuat tragedi ini semakin berat adalah konteks eskalasinya. Lebanon kini bukan lagi sekadar wilayah pinggiran dari konflik yang lebih besar. Ia telah menjadi front yang aktif, tempat benturan regional bisa meledak sewaktu-waktu. Israel memperluas tekanannya ke wilayah Lebanon Selatan. Iran tetap menjadi faktor utama dalam dinamika kawasan. Amerika berada di orbit konflik yang lebih luas. Dan di tengah semuanya, pasukan penjaga perdamaian yang seharusnya menjadi penyangga stabilitas musik, justru ikut terseret ke dalam lingkaran bahaya. Ini menunjukkan musik bahwa perang di Timur Tengah sedang melampaui batas-batas lama yang sebelumnya masih dianggap bisa dijaga. Pada akhirnya tragedi ini meninggalkan dua luka besar. Luka pertama adalah gugurnya prajurit Indonesia yang menjalankan tugas mulia di bawah bendera PBB. Luka kedua adalah kesadaran bahwa perang di Timur Tengah kini tidak lagi terasa jauh. Dia sudah setidaknya dari Indonesia, sudah masuk ke dalam kesadaran publik, dan sudah meninggalkan duka nyata di rumah keluarga para prajurit. Karena itu, seruan untuk deeskalasi tidak boleh dipandang sebagai formalitas diplomatik. Ia harus dipahami sebagai kebutuhan mendesak sebelum lebih banyak nyawa hilang, dan lebih banyak simbol perdamaian, runtuh di tengah kawasan yang semakin sulit, menahan dirinya dari perang. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।